teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Anggota dari grup 1. Yang pertama ada Sairul, yang kedua ada Muhammad Rizky Ramadan, yang ketiga ada Muhammad Amri, yang keempat ada Nur Syakira. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini di BUMDes Kuala Alam. Kami dari kelompok 1 akan menginterview badan usaha milik Desa Kuala Alam. Mari ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke semuanya, hari ini kami berada di gerai, tepatnya di gerai BUMDes Kuala Alam di Desa Kuala Alam sendiri, di mana pada hari ini kami akan melakukan sesi interview ataupun wawancara kepada BUMDes Kuala Alam tepatnya untuk sedikit sharing-sharing pertanyaan ataupun untuk mendapatkan sedikit ilmu lah tentang kiat-kiat dalam berwirausaha. Tentu saja dalam hal ini akan menjadi role model kita pada hari ini adalah BUMDes Kuala Alam. Untuk narasumber kita pada hari ini yaitu langsung dari Bapak Zulkifli, yaitu Direktur BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Kuala Alam. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini Bapak kami akan melakukan sesi interview seperti saya bilang sebelumnya, terkait seputaran tentang BUMDes-nya Alam ini. Untuk teman-teman ketahui sendiri bahwasanya kalau untuk BUMDes Kuala Alam ini itu sudah banyak menorehkan prestasi-prestasi, dalam artian telah banyak mengikuti event-event. Dalam beberapa pekan terakhir saja BUMDes Kuala Alam telah mengikuti pameran MTQ di pameran MTQ Provinsi Riau. Terus ikut andil kemarin di Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terusnya ada ikut serta juga di Karnaval Lancang Kuning, dan nanti tanggal 28 Mei akan ikut serta di dalam event Porseni, tepatnya berada di lapangan Hulu Bengkalis. Mungkin bisa kita mulai wawancara ya Pak. Untuk pertama yang ingin kami tanyakan, mungkin kilas balik atau sejarah berdirinya BUMDes Kuala Alam itu seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BUMDes Kuala Alam berdiri sejak tahun 2015 dan kemudian baru kami jalankan usaha ini pada tahun 2019 dengan beberapa pembentukan unit usaha. Yang pertama adalah unit usaha simpan pinjam, merupakan kelenturan dari BSPO itu. Kemudian kami membentuk unit perkebunan, perkebunan dengan komoditi seperti nanas. Yang kemudian ada unit produksi pengolahan dan unit perdagangan dan jasa. Jadi sebab itu memang ada 4 unit yang sudah berdiri, dan pada tahun 2024 ini semua unit itu masih berjalan. Hari ini kita berada di gerai BUMDes Kuala Alam. Gerai ini adalah gerai pemasaran produk dari produk-produk BUMDes dan produk-produk UMKM yang ada di hari ini ada di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Bengkalis, Banten, Kecamatan Bandar Laksmana, dan Batu. Jadi produk-produk yang ada di sini kalau normalnya itu ada berjumlah sekitar 28 produk. UMKM dari 15 UMKM yang ada di kecamatan tersebut. BUMDes Kuala Alam kemudian dengan usaha-usahanya dari unit perdagangan ini juga ada unit jasanya. Jadi jasa ini mengikuti usaha jaringan WIP. Jadi untuk wilayah Desa Kuala Alam ini jaringan WIP-nya adalah jaringan, salah satunya adalah jaringan dari BUMDes Kuala Alam yang bekerjasama dengan Kementerian Kominfo Bakti sejak tahun 2020. Jadi ada sekitar 80 sampai 100 pelanggan kita dari Desa Kuala Alam ini untuk mendapat akses jaringan internet yang lebih murah. Di gerai BUMDes Kuala Alam ini sendiri, di unit produksinya kita ada beberapa produk unggulan desa yang hari ini masih terus
kita giatkan untuk promosi dan pengembangan produknya. Jadi di sini ada Stilome, Stigenas, dan Stigikan. Jadi ini adalah produk-produk unggulan dari BUMDes Kuala Alam yang ini juga mendapat dukungan. Menjadi mitra kami adalah Politeknik Negeri Haris. Mungkin kira ada yang pertanyaan? Bicara tentang produk tadi, kan banyak yang dari 4 kecamatan gitu Pak. Itu apakah ada kriteria-kriteria tertentu produk apa saja yang bisa dimasukkan ke sini, atau selama itu dalam artian memiliki produk makanan atau bagaimana itu diterima? Atau bagaimana? Sebenarnya kita lebih ingin ini menjadi pusat produk UMKM yang dikembangkan oleh masyarakat kita sendiri di beberapa daerah yang terdekat, itu bisa sama-sama menjadi satu pintu untuk pemasaran produk. Jadi kami mengambil 2 item saja sebenarnya untuk produk-produk UMKM ini. Dua di antaranya itu adalah produk makanan, cemilan, terus ada kerajinan. Jadi ada kerajinan dari seperti kita lihat ada dari kerajinan sawit, nipah, terus ada burung di sini. Ini bahkan ekor kami di dalam untuk pemasaran produk kuliner makanan cemilan, terus kerajinan juga. Jadi kriteria lain yang sebenarnya mungkin kita mengusahakan bagaimana produk-produk UMKM yang bergabung di kita ini sudah memiliki legalitas yang bisa memungkinkan untuk bisa bersaing di pasaran. Jadi kalau produk-produknya masih lemah di legalitas, kita coba usulkan bantu bagaimana mereka melakukan legalitas, melakukan packaging mungkin kemasan lebih baik. Tapi kalau memang ketika produk-produk UMKM ini masih lemah di situ, masih belum, memang di sini sulit untuk dipasarkan. Jadi memang karena produk-produk kita memang selain kita pasarkan di gerai ini sendiri sebagai tempat display, kita juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Bengkalis, dengan kegiatan produk-produk kita diikutsertakan untuk dibawa ke pameran atau ekspor. Itu di organisasi-organisasi lain juga seperti Muhammadiyah, banyak organisasi, komunitas-komunitas selalu bawa produk itu untuk bisa dipasarkan di tempat mereka kegiatan. Terkait dengan pemasaran tadi, mungkin tadi kan banyak mungkin dari segi ikut-ikutan di event gitu ataupun yang dibawa oleh organisasi terkait itu. Kalau di BUMDes Kuala Alam itu sendiri untuk pemasaran yang paling efektif lah, itu di sektor mana Pak? Di bagian mana Pak? Hari ini kita masih tinggal di kerjasama dengan pemerintah. Jadi di kecamatan, politeknik, terus dan beberapa dinas badan administrasi di pemerintah itu ketika memang mereka butuh oleh-oleh atau lukisan, mereka langsung bisa dapatkan di BUMDes Kuala Alam dengan menghubungi kami dan kami bisa melakukan kerjasama seperti itu. Yang kedua, dulu kami juga bekerja sama dengan beberapa marketplace seperti Shopee. Itu kita juga lancar di situ karena produk kita itu juga ada di Jakarta. Jadi bidang produk ini tersedia di Jakarta. Juga pengiriman dari daerah-daerah se Indonesia ini kita lebih dari Jakarta. Jadi kerjasama yang kita lakukan ada beberapa daerah, yaitu di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan bukan di Palembang. Jadi produk-produk kita yang berada di situ untuk pemasaran di beberapa daerah. Karena kita mengingat untuk wilayah Bengkalis untuk mungkin daerah Jawa kita lebih tinggi. Jadi maka kita bersama dengan beberapa perusahaan kita
masih terkait dengan pemasaran Pak. Kalau misalnya ini apakah yang dipasarkan di dalam negeri aja atau mungkin sudah merambah ke sektor Indonesia Melayu? Sebenarnya kalau untuk produk-produk unggulan-unggulan BUMDes, ini saya contohkan di Gourmet Green atau di produk-produk perikanan seperti keripik, itu sebenarnya sudah ada beberapa produk itu beberapa kali memang sampai ke beberapa negara. Jadi mungkin terakhir tahun kemarin itu baru itu dibeli di Prancis gitu. Cuma secara resminya tercatat di ekspor itu belum karena masih menginisiasi tentang produk ini karena memang butuh perizinan yang mahal. Kita di sektor makanan ini itu masih mencoba dengan langsung dari warga-warga Prancis yang di Prancis itu masih belum tercatat. Jadi orang kayak reseller gitu lah. Terus Pak, kan banyak nih kalau dari segi tadi kalau kita bilang segi pemasarannya tadi itu kan udah merambah kemana-mana, terus nanti akan buka cabang. Itu manajemen operasionalnya yang dilakukan oleh BUMDes untuk manage hal-hal yang besar ini. Kita sebenarnya di 3 pintu sebenarnya. Jadi ada bagian produksi. Bagian produksi ini kita lebih banyak melibatkan para UMKM sebenarnya ini produk UMKM dan BUMDes juga dengan keterbatasan karyawan juga tak bisa produksi, jadi kita produksikan untuk masyarakat mana bisa melakukan produksi produk kita. Yang pertama, yang kedua di pemasaran kita bekerja sama dengan untuk pemasaran luar, kita bekerja sama dengan e-commerce. Jadi ketika mereka butuh stok barang kita kirim. Jadi di ruang BUMDes sendiri itu mengatur manajemennya, jadi manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Di sini sebagai wadah untuk display produk. Jadi kita buka seperti untuk koordinasi dengan para UMKM, untuk koordinasi dengan para pemasaran. Kalau untuk suppliernya itu Pak, apakah kan dari UMKM ke sini dulu terus ke e-commerce ataupun dari UMKM langsung ke e-commerce? Dari UMKM ke sini dulu. Oh, sini dulu. Dan mereka tentunya memang tidak mengetahui mana masalah. Jadi BUMDes ini sebagai penjabatani langsung menjawab masalah. Jadi mungkin dari keuntungan kita itu mengambil fee sedikit untuk penjualan produk. Oke. Terkait kan usahanya juga banyak, terus mungkin pemasarannya juga jauh, itu kan tak lepas juga dari pendanaannya tentu cukup besar gitu Pak. Itu kalau dari BUMDes Kuala Alam itu sendiri Pak, pendanaannya itu dari mana Pak? Sebenarnya kalau untuk beberapa usaha yang kami jalankan khusus di produk UMKM, ini memang lebih ke yang kami dasarkan hari ini memang keterbatasan di pendanaan yang lebih ke pendukung usaha gitu. Jadi untuk modal produksi itu hanya beberapa produk yang perkiraan cuma cukup untuk beberapa bulan, jadi tidak langsung banyak gitu kan. Jadi kalau untuk produk UMKM sifatnya kritis, jadi beberapa produk UMKM yang bulan seperti mungkin di beberapa literasi atau di kerajinan itu mereka kerjasamanya itu di sini koordinasi. Kalau untuk UMKM Kuala Alam itu kita beli langsung, jadi dari situ lah. Jadi mungkin kita butuh kilo ini belum terlalu besar lah untuk sektor modal dan pemasaran produk di sekolah. Kalau modal dari mana? Hari ini kita masih menggunakan modal pemerintah untuk penyitaan modal desa gitu. Jadi belum ada penyitaan modal. Berarti belum ada pemasukan lain ataupun sponsor dari luar? Ya, sponsor itu paling dari UMKM sendiri, jadi mereka membuat packaging, masa tinggi terjadi
memberikan profil daripada BUMDes terkait dengan sejarah pendirian BUMDes itu sendiri kan itu untuk tujuannya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa Kuala Alam, penanggulangan kemiskinan, terus memberikan pemasukan untuk pemasukan desa. Jadi sejauh ini sudah seberapa berdampak BUMDes Kuala Alam ini untuk desa Kuala Alam itu sendiri? Saya umpamakan sebenarnya di produk Kerobe. Jadi dulu Kerobe ini tidak selaku di pasaran karena memang ketika musim banjirnya memang banyak toke itu tidak bisa membeli jenis ikan ini karena tidak bisa bertahan lama ketika sudah ditangkap. Terus jumlah permintaan dengan jumlah yang dihasilkan itu juga lebih ketika memang di masa banjirnya. Kita satu melalui kegiatan program-program yang kita kembangkan, juga melalui kelompok waktu itu kelompok mengembangkan untuk beberapa produk turunan, ada kome, ada bakso, ada sejenisnya. Mereka coba usahakan itu sebelum ada di BUMDes, namun mereka cuma bisa produksi setahun itu bisa dua kali karena memang mereka belum ada pasar. Jadi akhirnya belum bisa maksimal. Jadi kami coba muncul BUMDes untuk mengembangkan produk-produk UMKM. Alhamdulillah hari ini produk-produk seperti keripik, itu juga telah permintaan yang tinggi dan melalui inovasi yang kita buat kemasan dan sebagainya itu menjadi daya tarik masyarakat untuk bisa menikmati ini sebagai turunan robe ini. Terus juga hari ini ekonomi itu juga sudah tidak ada masalah lagi. Jadi dengan banyaknya promosi kita, misalnya di Robe Salai kita upayakan dulu waktu tahun 2020 ada inovasi pada Robe Salai kita promosikan melalui media sosial. Hari ini banyak industri rumah tangga yang di luar sana sudah bisa produksi ini dan menjual. Akhirnya nelayan kita bisa menjual lebih mudah. Bahkan hari ini masih di laut nelayannya sudah diambil ikannya. Jadi saya pikir itu sebagai dampak ekonomi yang akan dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi para nelayan. Terus juga ada kita kembangkan di Denas, di Denas kita coba upayakan bagaimana Denas juga tidak ada permasalahan yang signifikan. Kita coba bekerjasama dengan Politeknik untuk mendapatkan kulit gitu kan. Jadi untuk penyimpanan buah nanas ketika memang nanti musim banjir. Terus beberapa usaha-usaha lain juga sudah didukung. Saya pikir untuk di unit jasa hari ini kita memperkerjakan anak-anak putus sekolah untuk bisa memasang kabel-kabel yang rumah-rumah warga itu terbaik langsung. Terus paling tidak 3-4 orang dari warga-warga muda-muda desa sudah bisa bekerja di situ. Terus di gerai ini juga dari pendapatan desa BUMDes sudah ada kita gaji satu orang warga desa Kuala Alam yang bisa pendapatannya dari BUMDes Kuala Alam dari suntikan modal BUMDes tapi dari keuntungan usaha yang diperoleh dari BUMDes. Kalau dari tahun 2017 ya Pak? Pembentukannya 2015. Berarti sudah sekitar 8 tahun, 9 tahun, sudah 9 tahun kan? Nah, sekitar 9 tahun kan tentu banyak obstacle, banyak tantangan. Nah, itu tantangan-tantangan apa yang kayak sering betul dihadapi oleh BUMDes itu, terus bagaimana cara menyelesaikan atau solusi lah masalah. Jadi tantangan yang jelas di mata itu memang ketika kita memang mengumpul sudah berkomitmen awal-awal kemarin untuk mengumpulkan produk-produk UMKM. Saya pikir produk-produk UMKM mereka nitip di sini, terus mereka berharap saya pikir untuk UMKM kalau tidak nitip di sini 100% itu harus laku. Jadi itu diupayakan bagaimana
produk-produk UMKM ini ketika limited hasil daripada nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan mereka bisa bawa uangnya, bukan bawa barang yang expired. Jadi itu yang kami usahakan setiap bulannya. Jadi tantangan kami bagaimana semua produk-produk UMKM di sini harus terjual karena beberapa produk yang saya pikir seperti radio, amplang, itu expirednya cuma 2 bulan. Jadi selama 30 hari atau selama 40 hari produk itu sudah terjual. Kami terus dari pemasaran yang bisa jadi bisa menjualkan barang kami itu yang kami akan upayakan. Jadi tantangan kedua mungkin karena barang ini barang makanan ini sensitif, jadi barang yang memang rusak produk-produk kalau kami lihat kami gambar. Selanjutnya memang UMKM ini kita di Bumdes juga memang untuk dukungan itu bagaimana masyarakat membeli produk-produk nampaknya, tapi kita juga menyadari bahwa kebanyakan memang produk-produk UMKM digitalis itu produknya juga mahal. Di perusahaan-perusahaan industri produk-produknya memang harganya bisa 3.000-an, sementara produk UMKM itu hampir 10.000. Kita kalahnya di utama itu di kemasan. Jadi kemasan itu memang kemasan kita tempah mungkin 1.500. Ya, harga kemasan kalau rinciannya saya pikir saya jelaskan ini aja sebesar ini 4.000 kalau kemasannya untuk 500 pieces. Kalau dia udah 10.000 jadi 2.000, 3.000 gitu kan. Jadi kalau 100.000, 1 juta itu perusahaan-perusahaan itu udah perusahaan dia sudah 1 jutaan gitu kan. Jadi sehingga bisa jual produknya sebenarnya. Kemudiannya UMKM kita buat mungkin skalanya 10 kilo, 5 kilo, itu 10 kilo udah banyak, itu 2 kilo, jadi sehingga ongkos biaya produksinya tidak terlalu lagi dengan harga barang. Tapi melalui persoalan-persoalan itu kita coba bagaimana ini bisa jadi murah gitu. Dengan kita bekerja sama dengan teknologi Bumdes untuk membuat teknologi terpunya. Jadi semuanya secara harus manual. Jadi yang harus mudah, yang sulit. Hari ini kita yang mudah kita mudahkan. Jadi kita mendapat dukungan di program Jepang itu sekitar 8 alat produksi produk makanan dan cemilan yang dukungan pemerintah kabupaten juga untuk membuat rumah produksi dan mudah-mudahan permintaan pasar dan harga itu bisa bersaing dengan produk-produk yang industri. Kalau untuk produk di Bumdes ataupun yang masuk ke Bumdes itu sendiri itu lebih menjual di Bekalis atau di luar Bekalis? Ya sebenarnya segmen pasar itu dia lihat produknya sebenarnya. Jadi ada segmen pasar yang harus orang-orang luar, kan seperti kerupuk kan itu kebanyakan orang dari luar, seperti mungkin di terasi praktis ini jauh permintaannya di orang luar Bekalis. Jadi kalau orang Bekalis itu gabung sudah biasa. Jadi ini bisa dibawa di darat. Jadi kan dulu kan dari satu ini udah banyak permintaannya di luar. Memang produksi gomes di dinas ini itu banyak di Bekalis. Jadi ada beberapa macam segmen pasar kita yang mungkin sebelum masuk ke pertanyaan terakhir Bang, apa harapan apa untuk Bumdes Kuala Alam ke depan? Ya kita mau sebenarnya kan kalau untuk Bumdes Kuala Alam ini bukan itu Bumdes, tapi adalah milik masyarakat. Jadi harapan kita memang bagaimana semua unsur seperti warga desa ini bisa berkolaborasi bersama untuk memajukan produk-produk usaha yang ada di desa ini. Terus
mengembangkan regulasi-regulasi yang lebih tepat terhadap usaha yang akan dijalankan BUMDes, supaya nanti orang-orang yang akan penerus kami di desa ini sama dan nyaman untuk bekerja menjalankan usaha dan di BUMDes itu sendiri. Kalau kita ikut tadi terakhir Bang kilas balik tadi dengan perjalanan BUMDes selama 9 tahun ini, dan kami pikir itu membuahkan hasil yang luar biasa kan. Seperti kita tadi sudah buka cabang di Jakarta, dan ini mau buka cabang di Palembang juga. Mungkin bisa dikasih tips lah mungkin desa lain yang BUMDesnya mungkin belum semaju Kuala Alam, ataupun masyarakat yang ingin mencoba melakukan wirausaha, khususnya mungkin sekarang anak-anak muda, apa pesan tips dari Bapak sendiri? Sebenarnya saya contohkan seperti ini. Ini adalah bulan Nipah. Ini bulan Nipah ini dulu kita cuma kenal dengan buat matu, makan pun belum bisa makan 20 biji. Tapi hari ini dengan inovasi yang kita buat bersama para yang orang besar, ini jadi semula dan ini standarnya seperti aren. Ini juga sudah mulai banyak pembeliannya dan ada semua dididik terhadap produk bulan. Memang sekarang bagaimana kita bisa mempersiapkan gulanya dan yang kita bicara jadi banyak apa yang kita mau kita usahakan kalau memang betul-betul serius, fokus atau bisa. Jadi kalau kita semuanya pesimis, ya menjadi pesimis. Kalau kita optimis, hasilnya mesti optimis. Baik, itu tadi mungkin sekian interview ataupun wawancara kami terkait dengan Badan Usaha Milik Desa Kuala Alam. Bersama kita hari ini Bapak Zulkifli. Terima kasih sebelumnya Pak telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai lah, dan kami minta ilmunya terkait seputaran BUMDes Sungai Alam. Semoga pesan-pesan tadi kan dapat kita lihat bahwasannya dari segi manajemen operasional itu sendiri, terus masuk ke fundingnya tadi, terus ada juga bagaimana sistem pemasaran dan marketingnya, terus kiat-kiat dan tips-tips yang dibagikan tadi semoga bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua. Mungkin sekian interview kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, begitu seru bukan? Dari hasil interview tadi kita dapat banyak pelajaran. Di bagaimana memanajemen operasional yang baik, bagaimana cara marketing dan pemasaran agar produk kita terjual. Zulkifli juga memberikan beberapa tips dan trik untuk kita yang ingin berusaha. Jika ingin memulai usaha, kita harus tetap optimis, jangan pesimis. Serius dalam menjalankan usaha, insya Allah kita akan sukses. Oh, Dalo. Kalau kau pening mana nak mencari cemilan yang sedap di luar biasa, stik nenas jawabannya. Apa bahan pengawet asli dari BUMDes Kuala Alam? Produk pertama yang kami promosikan tu ada kuih sagu, ada bubuk ikan, ada kerupuk ni dari ikan tenggiri, ada juga terasi bubuk praktis atau kita sebutkan belacan. Di sini ada juga minuman herbal. Selain itu ada juga stik lomek, stik nanas, stik ikan. Ni ada juga gula tomato atau kita sebut dengan gula nipah. Ni ada juga minuman, ni ada jahe merah. Ada kerajinan macam bakul, tempat buah, tiko. Ada tas untuk kita selalu pergi ke pasar. Banyak lagi ni berbagai macam aneka-aneka kerajinan maupun minuman, makanan, ada sagu, ada berian, banyaklah pokoknya.
Nah, di sini juga kami diajarkan ni bagaimana cara menggunakan alat atau alat ni untuk mengemas suatu produk, itu stik ikan. Nah, bisa kalian lihat di sini cara menggunakannya yang ada di video ni. Sebelum kita gunakan alat ni, kita tunggu dulu beberapa minit supaya alat ni panas. Jadi ketika kita mengemas tu lebih tertutup lah nanti hasil yang kita kemas tu, supaya tak masuk angin. Di sini kami berempat ni nyobalah sekali seorang ni untuk cara mengemas ni. Alhamdulillah kami juga dapat ilmu lah dari sini, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara mempromosikannya, semua kami dapat dari sini. Nah, untuk tempat lokasi ni, kalau lagi Poltek tu terus saja nanti ada di sebelah kanan, ada lah ni kata. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya yang kami ini dari cemilan ataupun sedang dari terasi ataupun dari jahe merah, di sini juga ada berbagai macam produk olahan lainnya seperti teh herbal. Terus ada juga the one and only produk satu-satunya yang distribusi gula limpah. Kalian bisa cari di Bumdes Kuala Alam. Karena kalau Bumdes Kuala Alam jauh-jauh belum balik, belum sempat. Kalau belum segera tangan Bumdes Kuala Alam. Jadi silakan mampir ke sini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.